Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada uswah tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya yang setia dengan kitabullah dan sunnah-sunnahnya. Bapak, Ibu, Ayahanda, dan Ibunda, wali siswa Sekolah Islam Terpadu Mutiara Ilmu dimanapun jenengan berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang kami hormati, mohon izin kami menyampaikan melalui video ini beberapa hal terkait program dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah Islam Terpadu Mutiara Ilmu, baik itu kelompok bermain, taman kanak-kanak, maupun SD atau Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Ilmu. Perlu Bapak Ibu semua pahami bahwasanya setiap semester kita sekolah melakukan evaluasi akan segala proses pendidikan yang terjadi di Sekolah Islam Terpadu Mutiara Ilmu. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Sekolah Islam Terpadu Mutiara Ilmu tentunya dalam satu semester banyak yang dihadapi, banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal kendala yang kita hadapi. Dan tentunya melalui evaluasi ini kami harap ke depannya proses pendidikan yang terjadi di Mutiara Ilmu ini bisa lebih baik dan lebih maksimal memberikan pelayanan kepada ayah dan bunda semuanya. Hal-hal yang kita evaluasi adalah hal-hal yang terkait yang mendukung dalam proses mencapai visi misi lembaga, yaitu target tahfidzul Quran dan pembinaan karakter. Adapun hal yang pertama yang ingin kami evaluasi dan kami sampaikan kepada ayah bunda semua adalah masalah target Iqra atau membaca Al-Quran. Ayah dan bunda yang kami hormati, di Sekolah Islam Terpadu Mutiara Ilmu pada setiap jenjangnya memiliki target-target membaca Iqra, di mana target-target tersebut diharapkan setiap santri atau setiap siswa dapat melampauinya pada setiap jenjangnya. Karena perlu diketahui bersama bahwasanya setiap jenjang itu saling berkelanjutan, saling berhubungan antara jenjang di bawahnya dan jenjang di atasnya. Kalau mengikuti jenjang tersebut secara baik, secara maksimal, insya Allah kelas 3 nanti anak-anak atau santri-santri kita diharapkan bisa membaca Al-Quran. Akan tetapi dengan syarat setiap jenjangnya dapat terlampaui dengan baik. Evaluasi tentang target Iqra, tentang membaca Iqra yang terjadi semester 1 tahun ajaran 2021-2022 ini, ada beberapa anak, ada beberapa siswa yang belum atau sedikit jauh dari target yang kita berikan. Oleh karena itu, kita melakukan beberapa sedikit perubahan di dalam pembelajaran Iqra di semester 2 ini. Di antaranya untuk yang SD ada penambahan hari di hari Sabtu khusus untuk belajar Iqra. Jadi selama ini anak-anak masuk hanya Senin sampai Jumat, tetapi kemudian karena ada evaluasi tersebut untuk mengejar target yang ada, hari Sabtu anak-anak masuk untuk yang SD, untuk pendalaman Iqra. Sementara anak-anak PAUD, anak-anak kelompok bermain, dan anak-anak TK itu melakukan penambahan pembelajaran dengan mengurangi jam sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah yang tadinya setiap hari dilaksanakan, di semester 2 ini anak-anak hanya melakukan sholat berjamaah di hari Jumat, di mana waktu sholat yang ada kemarin digunakan untuk belajar Iqra secara lebih panjang. Oleh karena itu perlu dipahami oleh ayah bunda semua bahwasanya di semester 2 ini ada perubahan. Yang pertama, di tingkat SD ada jam hari tambahan, di mana hari Sabtu yang tadinya libur sekarang masuk hanya untuk fokus di pembelajaran Iqra.
Kemudian untuk yang tingkat PAUD, untuk kelompok bermain dan TK, itu dengan adanya pengurangan jam sholat digantikan dengan jam Iqra, sehingga jam belajar Iqra lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah masalah murojaah, pengulangan kembali apa yang sudah dipelajari di sekolah di rumah. Maksudnya mengulang kembali pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah, kemudian di rumah diulang kembali agar pelajaran yang sudah disampaikan itu harapan kami bisa lebih matang, bisa lebih menyangkut bisa lebih mudah dipahami oleh anak. Seperti halnya misalnya pelajaran Iqra. Ayah dan bunda semua sudah diberi bekal buku pemantau prestasi hafalan Iqra untuk yang SD yang warna biru seperti ini, kemudian yang TK seperti ini, dan juga buku murojaah tahfidz yang seperti ini. Nah, yang kami temukan selama ini banyak buku yang kosong di murojaahnya. Oleh karena itu, target hafalan yang seharusnya sudah lebih banyak, ada beberapa target yang ngapunten tidak tercapai. Salah satunya adalah kendala di tidak adanya murojaah di rumah. Mungkin memang kami dalam penyampaiannya masih kurang, tetapi kita juga belum mencoba bagaimana kalau penyampaian yang kurang ini di sekolah, di rumah diulangi lagi. Mungkin di sekolah nanti terekam oleh anak setengah, ketika diulang di rumah menjadi terekam secara sempurna. Oleh karena itu mohon dibantu ayah dan bunda mengisinya. Baik, kami tampilkan di dalam layar tentang lembar pemantauan prestasi bacaan Iqra. Dapat dilihat bersama di dalam satu muka itu ada beberapa tabel, di mana setiap tabel itu berlaku hanya untuk satu hari. Di dalam tabel ada tulisan tilawah, Iqra, halaman, catatan, hasil, U_L, kemudian paraf. Kemudian di bawahnya ada murojaah. Untuk kolom yang atas itu adalah kewajiban dari wali siswa atau ustadz-ustadzah masing-masing. Kemudian di murojaah itulah kewajiban dari orang tua untuk mengulang di rumah ataupun membaca bacaan selanjutnya. Misalnya putra atau putri jenengan. Misalnya putri jenengan membaca Iqra 1 halaman 5, catatannya bagus, hasilnya juga bagus. Kemudian di dalam kolom U_L itu ditulis L yang berarti lanjut, maka jenengan sebagai orang tua bisa memberikan pelajaran murojaah itu mengulangi apa yang sudah dibaca di sekolah, atau bisa juga di halaman berikutnya, sehingga esok hari Ananda bisa menghadapi halaman tersebut dengan ustadz atau ustadzahnya bisa lebih dengan persiapan yang lebih matang. Adapun apabila Ananda membaca Iqra, kemudian di dalam hasil itu tertulis U atau yang berarti ulang oleh ustadz atau ustadzahnya, maka yang hanya boleh dilakukan oleh orang tua adalah mengulangi halaman tersebut, sehingga di keesokan harinya Ananda sudah diharapkan lebih siap menghadapi bacaan halaman yang akan dia ulangi. Mungkin seperti itu untuk pengisian buku pemantau prestasi bacaan Iqra. Kemudian kita selanjutnya membuka di buku pemantauan prestasi tahfidz Al-Quran yang bukunya seperti ini. Nah, apabila bingung atau tidak terlihat di dalam layar, bisa sambil dipegang buku Ananda, buku pemantauan prestasi tahfidz Al-Quran. Nah, di sana sama seperti buku pemantau tahfidz atau prestasi bacaan Iqra. Setiap halaman memiliki beberapa lembar, beberapa tabel. Nah, setiap tabel itu ada berlaku untuk hafalan surat, hafalan doa, hafalan hadis, hafalan Iqra. Di dalam kolom murojaah itulah kewajiban orang tua. Kemudian wajib orang tua melakukan paraf di kolom paraf ortu. Jadi yang wajib dilakukan dalam buku pemantau prestasi tahfidz Al-Quran ini adalah mengulang apa yang dihafalkan anak di hari itu.
suratnya apa, doanya apa, hadisnya apa. Kemudian di kolom Iqra bisa dikosongi karena sudah memiliki buku pemantau tersendiri. Demikian untuk penjelasan ini. Demikianlah untuk masalah atau kendala yang kita hadapi di semester 1 nomor 2. Akan kita lanjutkan. Yang ketiga, ayah dan bunda, problem yang kami hadapi adalah masalah antar jemput atau kedatangan dan kepulangan. Masalah yang muncul adalah masalah datang terlalu terlambat dan pulang terlalu lama untuk dijemput. Padahal kami berharap dari proses kedatangan dan kepulangan ini dapat mengajarkan kepada siswa apa itu kedisiplinan tepat waktu. Itu inti dari pembelajaran yang ingin kita sampaikan kepada anak. Bagaimana kita cara mengajarkan kepada anak kedisiplinan apabila diri kita juga tidak disiplin. Kemudian kendala itu akan mengganggu proses pembelajaran yang lain. Anak yang terlambat itu akan mengganggu anak-anak yang sudah datang tepat waktu. Ketika kelas sudah dimulai, ustadz atau ustadzah sudah mengkondisikan anak dengan sedemikian rupa, kemudian ada anak yang terlambat membuka pintu. Nah, semua menengok. Akhirnya buyarlah konsentrasi yang sudah dibangun oleh ustadz-ustadzah dengan susah payah. Kemudian yang jemputnya terlalu terlambat itu juga akan mengganggu ustadz atau ustadzah lain yang menunggu. Jadi kami sampaikan apa adanya saja, sehingga kedepannya kami harap yang datang sering terlambat mohon lebih tepat waktu. Begitu juga yang jemputnya terlalu terlambat di semester 2 ini bisa tepat waktu. Mengapa? Karena kami harap core atau inti dari pendidikan yang kita ingin tularkan, yang ingin kita tanamkan kepada anak, yaitu tentang kedisiplinan, bisa terwujud. Bagaimana kita bisa mengajarkannya apabila kita juga tidak disiplin? Oleh karena itu, kami mohon kepada semua wali siswa, kepada semua orang tua, ayah dan bunda ini, mohon di semester 2 ini kita evaluasi, kita lebih tepat waktu lagi, baik pengantaran ataupun penjemputan. Dan kami harap ini menjadi perhatian semua wali siswa. Semoga di semester 2 ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini secara tepat waktu. Kemudian kendala atau problem yang ada dalam proses pembelajaran semester 1 kemarin adalah masalah kartu jemput. Ayah dan bunda semua, sejak di awal tahun pelajaran kami sudah menyampaikan bahwasannya dalam penjemputan anak ada hal-hal yang harus kita penuhi, yaitu adalah dengan menunjukkan kartu jemput. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin juga karena kekurang tegasan kami, kartu jemput mulai diabaikan. Sementara pengadaan kartu jemput, sebagaimana ayah dan bunda sudah pahami bersama, adalah berfungsi sebagai langkah preventif atau langkah antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, yaitu seperti adanya penculikan atau adanya anak yang hilang. Oleh karena itu, di semester 2 ini akan kami perketat lagi masalah kartu jemput, dan ada sedikit perubahan teknis dalam proses penjemputan ini, yaitu di mana setiap orang tua atau setiap wali siswa yang menjemput harus menyerahkan terlebih dahulu kartu jemput milik anak-anak. Sehingga dari kartu jemput yang sudah diserahkan itu, kita sekolah bisa mendeteksi bahwasanya anak ini sudah dijemput oleh walinya atau belum, dibandingkan apabila kita hanya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan kepahaman kami terhadap wali masing-masing anak. Karena kedepannya insya Allah wali siswa itu semakin banyak, kemampuan kami dalam menghafal wali itu terbatas. Sementara tentang keamanan kami sendiri tidak bisa mengantisipasi lebih kecuali dengan melalui langkah preventif yang sudah kita ketahui bersama. Oleh karena itu, di semester 2 ini akan kami perketat dengan melakukan uji coba selama 2 pekan.
Kami selama 2 pekan masih memberikan toleransi, akan terus mengingatkan apabila tidak membawa kartu tersebut. Sehingga dalam 2 pekan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Mulai pekan ketiga atau tanggal 24 Desember kita dapat melakukan peraturan yang baru, karena sudah kita berikan 2 pekan untuk melakukan pembiasaan, di mana apabila ada orang tua atau wali yang tidak melakukan penjemputan dengan membawa kartu jemput sebagaimana yang telah kita berikan, maka akan dikenai sanksi. Apabila 3 kali melakukan, maka sanksinya adalah 1 saksmen. Sehingga kami harapkan orang tua tidak ada yang melanggar. Kami juga tidak ingin melakukan pemaksaan. Tetapi apabila orang tua juga tidak memahami, tidak mau bekerja sama, tidak mau berkoordinasi, bersinergi dengan kami, mau tidak mau memang kita harus melakukannya secara tegas. Karena apa? Karena ini demi keamanan anak-anak. Kami tidak mau terjadi ada anak yang terculik atau hilang, karena tidak bisa kami menggantinya. Sementara Bapak Ibu juga nanti pasti akan menuntut kami. Pasti akan menuntut kami. Sedangkan apabila kami tidak memberikan langkah preventif ini akan sangat besar celahnya. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat orang tua, wali siswa, mari kita kembali bekerja sama, maksudnya mengikuti program yang ada dengan baik, sehingga apa yang sudah kita programkan bisa berjalan dengan lancar dan manfaatnya pun untuk kembali kepada kita semua. Bukan maksudnya untuk memperumit, tidak, tetapi itu adalah untuk langkah mengantisipasi preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah masalah program wajib belanja di toko Mutiara Ilmu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, insya Allah mulai tanggal 16 Januari sekolah kita, sekolah Islam Mutiara Ilmu akan memiliki sebuah toko tersendiri. Harapan kami dengan adanya toko tersebut adalah ekonomi wali siswa bisa berputar di dalam lembaga Mutiara Ilmu, minimal sebagiannya saja. Karena apa? Kami juga menginginkan, sekolah ini menginginkan adanya kemandirian di sekolah kita. Beberapa siswa yang ada di Mutiara Ilmu telah kami bantu kita berikan keringanan. Tentunya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara ini kami hanya mengandalkan keringanan itu dari infak jenengan semua dan juga beberapa donatur tetap Mutiara Ilmu. Akan tetapi sebagai sebuah lembaga yang ingin progresif, ingin melakukan sebuah langkah yang lebih maju, kita ingin mandiri secara ekonomi, ingin membantu orang-orang yang membutuhkan hasil dari kerja keras kita sendiri. Akan tetapi tentunya itu butuh dukungan oleh semua pihak. Salah satunya atau salah banyaknya adalah dari jenengan semua. Bagaimana agar ekonomi kita bisa lebih maju lagi. Ayah dan bunda semua, program wajib belanja di Mutiara Ilmu untuk tahap pertama memang kami sudah menentukan paketnya. Adapun harganya adalah ada paket 100.000, ada pula paket 50.000. Adapun isinya memang kita namanya paket, kami yang menentukan untuk tahap yang pertama ini. Semoga di tahap yang kedua nanti adalah sebuah voucher yang bebas jenengan belanjakan dengan nilai tersebut di toko kami. Adapun teknisnya adalah ayah dan bunda melakukan pembelian voucher di sekolah melalui bendahara sekolah yaitu Ustazah Dewi. Insya Allah mulai Senin besok tanggal 10 Januari 2022. Setelah ayah atau bunda mendapatkan voucher tersebut
dapat ditukarkan di toko Mutiara Mart kepada petugas kami yang berada di sana, sehingga cukup menunjukkan voucher yang telah jenengan berikan itu, kemudian petugas kami akan memberikan paket sesuai dengan voucher yang jenengan bawa. Adapun kapan mulainya, mohon maaf, ini kami akan dibuka pembukaan Mutiara Mart atau Grand Opening Mutiara Mart dilaksanakan tanggal 16 Januari 2022 atau hari Ahad depan, sehingga ada waktu sekitar 6 hari lagi kepada wali siswa untuk membeli paket yang telah jenengan pesan ini. Untuk program yang pertama ini memang kami masih menggunakan paket. Insya Allah di program kedua kita akan melakukan perubahan program, di mana jenengan hanya membeli paket voucher senilai 50.000 atau 100.000, kemudian bebas dibelanjakan barang dalam bentuk apapun di Mutiara Mart. Oleh karena itu, mohon doa dan dukungannya agar kami sekolah, agar kami Mutiara Mart dapat menyediakan barang-barang yang jenengan butuhkan. Oleh karena itu, dalam teknis pertama nanti adalah ketika jenengan atau ketika ayah dan bunda mengambil paket yang pertama, kami harapkan ayah dan bunda memberikan masukan kepada kami, kepada Mutiara Mart, kepada manajemen Mutiara Mart, barang-barang apa saja yang dibutuhkan yang mungkin belum ada di toko kami. Oleh karena itu, untuk pengambilan yang pertama ini nanti akan kami sediakan kertas di Mutiara Mart agar wali siswa mengisi kebutuhan apa saja, kebutuhan bulanan jenengan apa saja yang belum ada di Mutiara Mart, sehingga di bulan depan ketika ada program wajib belanja dalam bentuk voucher dan jenengan mengambil sesuai dengan kebutuhan jenengan, maka barang itu sudah tersedia. Dukungan jenengan itu sangat kami butuhkan. Oleh karena itu, monggo waktu 6 hari ini dari Senin sampai Sabtu nanti silahkan dimanfaatkan untuk membeli voucher yang telah kita sepakati bersama. Mungkin itu ayah dan bunda sementara yang dapat kami sampaikan, kendala-kendala apa yang kita hadapi, sebagaimana yang sudah sering kami sampaikan, bahwasanya proses pendidikan di Mutiara Ilmu tidak menerima sistem bongkoan atau jenengan menyerahkan kemudian jenengan lepas tangan. Kami tidak merekomendasikan proses pendidikan seperti itu, karena dalam pemahaman kami, sebagaimana yang sering kita sampaikan, ada 3 pilar, bahkan 4 pilar yang wajib, yang harus kita kawal dalam proses pendidikan anak. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat, yang keempat adalah masjid di lingkungan kita. Yang pertama, kita masih bisa mengontrolnya, orang tua. Tentunya jenengan sebagai pendidik yang berkewajiban paling utama terhadap perkembangan atau pendidikan anak. Yang kedua adalah sekolah atau adalah kami yang berperan, yang harus kita saling bekerja sama, saling bersinergi dalam proses pendidikan anak. Kemudian yang ketiga, kalau kita memiliki kemampuan, ada wewenang, seharusnya masyarakat ini bisa turut mendukung proses pendidikan anak-anak kita. Kemudian masjid yang juga seharusnya bisa mendorong proses pendidikan anak-anak kita. Akan tetapi kita memiliki keterbatasan di mana masyarakat dan masjid itu agak kiranya sulit untuk kita kendalikan. Minimal 2 pilar pendidikan yang harus kita jaga, yaitu orang tua dan sekolahnya. Oleh karena itu, kita sekali lagi tidak menerima bongkoan. Jenengan menyerahkan anak untuk dididik kemudian angkat tangan. Kita sangat tidak merekomendasikan. Mari kita bersama-sama, kita bergandengan tangan mendidik anak kita agar anak-anak kita dapat tumbuh, dapat berkembang dengan sesuai harapan kita. Tentunya anak adalah amanah kita. Kita sudah berusaha maksimal. Apabila nantinya dalam perjalanannya banyak kendala, mari kita bersama-sama duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila kita sudah melakukannya secara maksimal, tentunya
Jangan lupakan yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan anak atau keturunan yang solih dan solihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah tutur kata, kami pribadi mohon maaf. Dan apabila dalam penyampaian ini banyak yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan tetapi tidak lain dan tidak bukan, apa yang kami sampaikan adalah demi pendidikan anak-anak kita yang lebih baik. Alhamdulillah, pada akhirnya kita telah selesai menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.